Mau jadi murid Yesus? Tinggalkan semua. Kok bisa? Kembali lagi di Cornerstone Connection. Bahkan tempat tinggal pun nanti kita tinggalnya bersama orang yang mau menerima kita tinggal di rumah dia. Emangnya bener, Enolis? Emang serius? Masa sih? Itu dia. Firman Tuhan ini tuh tidak terbendung oleh karena situasi dan waktu, tidak. Tapi kita juga bisa lakukan meskipun kita masih remaja, gitu ya, masih remaja, masih muda, bisa kita lakukan. Pada saat kita mau ketemu orang, memang tujuan kita tulus untuk ketemu orang gitu ya. Bahkan pelajaran kita kan adalah bagaimana kita mendapat saksi. Kita membawa pekabaran ini bagi orang di luar sana. Jangankan orang yang jauh daripada kita, yang terdekat daripada kita terlebih dahulu. Baik keluarga, teman-teman, ataupun sahabat-sahabat kita. Ya, mungkin kita pada saat ini mengalami yang namanya Tapi Kak Gerena hafal kan dulu murid Yesus? Hafal dong. Gerena Ayes. Apa tuh? Aku mau nanya deh, emangnya bener ya kalau misalkan mau jadi murid Yesus, kita tuh nggak usah persiapin bekal, baju-baju, uang, bahkan tempat tinggal pun nanti kita tinggalnya bersama orang yang mau menerima kita tinggal di rumah dia. Emangnya bener, Enolis? Emang serius? Masa sih? Itu dia. Bingung deh. Daripada kita miskom soal itu, kita belajar kali ya. Setuju Bener banget. Nah, karena kita bahas kayak gitu, aku jadi keinget sesuatu deh. Apa tuh, Yes? Keinget sama pelajaran Cornerstone kedua kita. Pelajaran kedua yang berjudul Bolehkah saya mendapat saksi? Wow, ini berhubungan gak ya kira-kira sama apa yang kita bahas? Daripada kita bertanya-tanya nih sekarang, kayak kita langsung baca aja deh. Boleh. Tapi sebelum itu, untuk teman-teman yang belum punya buku Cornerstone seperti punya kita ini, teman-teman bisa langsung kontak di social media Hope Channel di bawah ini atau call center di bawah ini, supaya kita bisa belajar bareng-bareng. Yeay. Nah, aku juga mau ngingetin ke teman-teman Cornerstone yang belum punya bukunya nih, kan pasti nggak langsung sampai dong. Nah, kalian bisa banget baca di kitab Lukas 9 ayat 1 sampai 6, dilanjut dengan Matius 10 ayat 5 sampai 8, pasal 17 sampai 33 dan 40 sampai 42. Oke. Next, siapa nih yang mau baca duluan? Aku deh. Oke, Apa-apa. boleh. Ke dalam cerita. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Dan apabila kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Tetapi waspadalah terhadap semua orang. Karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis
agama dan mereka akan menyesahkan kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Dan barang siapa menyambut seorang benar, sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah orang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Oke, kita udah baca nih. Bener ya. banget. Jadi apa? Materi kita nih Materi kita ini tuh menjelaskan bahwa saat itu Yesus memanggil ke-12 muridnya. Di situ Yesus memberikan kuasa untuk mengusir setan dan juga menyembuhkan orang sakit. Oh, jadi maksudnya murid-murid Yesus ini juga bisa melakukan mujizat ya? Bener banget, Atau karena Yesus udah kasih tuh kuasa membantu buat pekerjaan mereka. Yesus juga ya Bener. pada zaman itu. Tapi ada satu pesan Yesus kepada mereka. Apa tuh? Di saat mereka memberitakan kabar tentang Yesus ini ke seluruh kota, mereka ini nggak boleh bawa uang, bawa perlengkapan, baju, makanan, dan mereka juga dipesankan untuk tinggal di rumah orang yang memberi tempat tinggal kepada mereka. Oh, jadi Yesus ini juga meminta, jadi Yesus ini juga memberitahu kepada murid-muridnya bahwa mereka ini diminta tinggal di rumah orang yang menerima mereka gitu Benar. ya. Jadi Yesus ini mengajarkan kayak kesederhanaan buat murid-muridnya itu. Kalau menurut Kak Gerena? Ini untuk cerita singkatnya lagi ya. Iya. Benar. Yesus juga berjanji bahwa siapapun yang bertahan sampai akhir akan diselamatkan. Dan siapa yang mengakui dia di depan orang lain, ia akan diakui juga di hadapan Allah. Bahkan orang yang menyebut murid-muridnya juga akan memberi secangkir pun tidak akan kehilangan upahnya. Nah, berarti kita bertiga udah paham banget ya. Bener banget, Tapi yes. ada yang ingin dipertanyakan. Tapi itu setelah segmen, apakah kamu tahu? Apakah kamu tahu? Penginjilan itu sebenarnya simpel banget loh. Intinya, cuma menyampaikan kabar baik tentang Yesus ke orang lain. Tapi, kadang kita mikir nih, harus pintar ngomong, harus punya cerita keren, atau harus bisa nyanyi dulu baru bisa nginjil. Padahal mah, yang penting kan itu pesannya, bukan caranya. Kamu bisa pakai apa aja, asal isi Injilnya itu sampai. Karena Injil itu terlalu berharga buat dimendam sendiri. Yuk, jadi terang dan bagikan kasih Kristus ke satu orang hari ini. Siapa tahu kan, langkah kecilmu itu bisa jadi awal dari perubahan besar buat hidup mereka. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Program ini hadir untuk membimbing kamu mempelajari Alkitab lebih dalam lagi. Dan pada saat ini sudah kehadiran bersama kita Pendeta Andreas Sambunan. Shalom, Shalom, Pendeta. Pendeta. Shalom. Gimana kabarnya Pendeta? Baik, puji Tuhan, sehat. Puji Gimana Tuhan. kabar kalian? Luar Luar biasa. biasa. Baik, Pak Pendeta. Oke, Pak Pendeta. Tadi kita udah belajar dan udah baca ceritanya di pelajaran kedua yang judulnya Bolehkah saya mendapat saksi? Nah, teman-teman aku ini sudah menyiapkan beberapa pertanyaan Pak Pendeta. Bener banget. Tapi sebelum itu, Ayes mau apa Ayes? Bacain ayat inti.
Jadi ayat inti kita terdapat dalam kitab Lukas 9 ayat 1 dan 2. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Oke, siapa yang mau? Siapa yang mau duluan? Duluan bertanya. Pelan-pelan. Boleh. Siapa? Tadi kok Kak Gerena dulu. Oke. Untuk pertanyaan pertama nih pendeta. Dalam Lukas 9 ayat 1-6 menjelaskan di mana waktu itu murid-murid Yesus bisa menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, dan lain-lain. Pertanyaannya, dapatkah di zaman sekarang hal-hal itu bisa terjadi? Maksudnya kayak di zaman-zaman Nabi yang seperti dulu bisa terjadi lagi di masa-masa sekarang ini. Dan kalaupun bisa, kenapa? Dan kalau tidak, kenapa juga? Oke, sudah ya? Oh, udah. Dia masih lanjutan ya pertanyaannya. Oke, baik. Pelajaran kita di pelajaran yang kedua, ya menjelaskan bagaimana perjalanan murid-murid Yesus dengan Yesus sendiri. Ya, bahkan kalau mau dikatakan, Yesus sendiri pun juga sudah menganggap murid-muridnya itu sebagai keluarganya. Ya, jadi kalau bilang keluarga, apapun yang dilakukan, aktivitas apapun itu sama-sama gitu ya. Sama-sama, nggak ada yang sendiri-sendiri, nggak ada. Jadi kalau waktu Yesus datang ke rumah orang yang lagi sakit, atau Yesus sedang mengadakan mukjizat sekalipun, bahkan sampai membantu orang yang kerasukan pun juga gitu ya. Itu murid Yesus ada pada saat itu. Nah, pertanyaannya adalah kalau misalnya menyembuhkan orang sakit gitu ya, bisa gak ya? Tentu bisa gitu ya, tentu bisa kita lakukan. Bahkan semua hal yang kita lakukan pun juga, apa yang dilakukan oleh murid-murid Yesus, bisa kita terapkan di masa-masa yang saat ini juga. Ya, jadi firman Tuhan ini tuh tidak terbendung oleh karena situasi dan waktu, tidak. Tapi kita juga bisa lakukan meskipun kita masih remaja gitu ya, masih muda, bisa kita lakukan. Pertanyaan berikutnya adalah, ini gimana nih kalau mengusir setan, ya kan? Belum tentu semuanya bisa mengusir setan. Pernah lihat orang kerasukan? Pernah di film. Di film. Ya, kebanyakan orang lihat di film ya. Tapi kalau secara langsung mungkin nggak ada yang tahu ya, nggak banyak yang tahu. Tapi gimana dengan situasi seperti itu? Apakah kita sebagai murid Yesus bisa? Pertanyaannya. Maka untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah tentu bisa gitu ya. Tentu bisa, tapi ingat semuanya itu harus dilakukan dengan kuasa daripada Yesus. Murid-murid Yesus dikatakan dalam pelajaran kita pada saat ini diberikan kesaksian dan juga kuasa untuk melakukannya. Namun ingat, murid-murid Yesus bukan tahu semuanya karena otodidak belajarnya, enggak. Semuanya juga dibentuk dengan pelatihan-pelatihan yang Yesus lakukan. Jadi kalau mau mahir gitu kan, semuanya harus latihan. Jadi Yesus pun juga memberikan kuasa lewat murid-muridnya. Tapi kalau kita lihat, pernah gak sih murid-murid Yesus gagal gitu ya dalam mengusir setan? Tahu gak? Pernah, betul, pastinya pernah. Ya, jadi meskipun pernah, tapi itu memberikan kepada kita bahwa ternyata kita pun juga harus tetap invite Yesus dalam kehidupan kita. Karena murid-murid Yesus sehari-hari dengan Yesus aja bisa gagal, apalagi kita yang mungkin jarang ya. Mungkin datang kepada Yesus pada saat 2 pagi, 2 malam. Kalau ketemu pacar contohnya baru berdoa, siapa tahu kan? Enggak ya? Bisa enggak ya? Ya, tapi pada dasarnya adalah bisa kita lakukan di zaman ini. Namun ingat, semuanya pun juga harus ada terikat dengan Yesus ya sepanjang waktu dalam kehidupan kita. Oke, makasih Pak Pendeta. Sama. Sekarang aku nih Pak Pendeta. Di cerita tadi kan ada dibilang kalau misalkan mereka kan disuruh tinggal di salah satu tempat yang bisa menerima mereka kan. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Di highlight itu, kebaskanlah debunya dari kakimu. Jadi bagaimana nasihat Yesus itu dapat diaplikasikan kepada kita sekarang ini? Oke, pertanyaan bagus. Ya, kan kalau kita baca itu kan hanya sepenggal aja. Tapi boleh bantu baca di depannya. Masih ada yang ingat gak di kata-kata depannya apa? Ya, kalau dikatakan kan apabila engkau datang ke rumah
orang lain gitu ya, orang lain, dan orang tersebut pun juga tidak mau menerima kamu. Ya, jadi ada masalahnya, ada masalah utamanya. Yang masalah utamanya adalah orang tersebut tidak menerima. Namun respon kita adalah kalau orang tersebut nggak menerima, masa kita mau paksa-paksa terus, ya kan? Pelajaran Yesus kan tidak memaksa. Kalau pelajaran Yesus memaksa, maka kita pun juga akan terpaksa juga ikut Yesus. Ya, tapi Yesus katakan, kebaskanlah debunya dari kaki kita. Kenapa sih dikatakan kebaskanlah debunya dari kaki kita? Ini hanya analoginya saja, ya, penjelasan daripada Yesus bahwa dalam perjalanan pelayanan kita, ya, bertemu dengan orang, jangan kita bawa yang buruk-buruknya itu jadi berat langkah kaki kita untuk ketemu orang lain. Karena kan waktu kita dapat penolakan kayak gitu, udahlah, nggak lagi lah, besok nggak usah ikut-ikut lagi lah gitu. Udahlah, karena saya nggak pintar nyanyi contohnya, ya udahlah besok saya nggak ikut latihan lagi lah, choir atau enggak gitu ya. Jadi jangan menolak seperti itu. Justru dikatakan ya udah, tinggalkan aja gitu ya yang buruk-buruknya, karena kita akan masuk lagi ke dalam perjalanan pengalaman kerohanian yang kalau boleh ya jangan jadi beban dalam kehidupan kita. Oke, Nita? Oke, benar. Selanjutnya aku ya, pendeta, karena aku udah menggebu-gebu banget buat bertanya ke pendeta nih. Jadi katanya kan pendeta, kalau jadi murid Yesus itu nggak perlu bawa bekal, bawa uang, atau bahkan pakaian ganti. Dan kita juga diminta untuk tinggal bersama orang yang menerima kita, untuk tinggal bersama mereka. Nah, itu maksud Yesus tuh gimana sih, pendeta? Udah. Soalnya kayak nanggung gitu pertanyaannya, kayak siapa tahu ada mau tambahan. Oke. Jadi untuk menjawab pertanyaan itu kan memang benar ya, maksudnya murid-murid Yesus sendiri pun juga mereka pergi nggak bawa apa-apa, makanan pun juga mereka juga dapat dari pada saat berkunjung segala macam. Tapi bukan berarti hal tersebut menjadi satu satu analogi pikiran bagi kita. Jadi yaudahlah kita pergi ke orang, gak usah bawa apa segala macam, enggak. Tapi maksudnya dalam pelajaran ini adalah bagaimana pada saat kita mau ketemu orang, memang tujuan kita tulus untuk ketemu orang gitu ya. Bahkan pelajaran kita kan adalah bagaimana kita mendapat saksi. Ya, mendapat saksi. Kalau kita mau datang kepada orang kan nggak mungkin dong dengan embel-embel yang supaya orang ini mau sesuai dengan kemauan kita gitu. Yang Yesus mau kan semuanya mengikuti dia berdasarkan keikhlasannya sendiri, ya. Maka murid-murid Yesus pun juga melakukan yang sedemikian rupa. Karena kalau murid Yesus datang, contohnya bawa makanan, kalau kita sekarang kan bawa makanan segala macam ke tempat orang lain, maka pada saat kita datang, ini kayaknya ada sesuatu nih, ini kayaknya ada sesuatu. Pikiran orang jadi beda, ya. Dan inilah mengapa pelajaran kita sangat-sangat baik, mengajarkan kepada kita pada saat kita datang, kita menjadikan orang tersebut jadi saksi Yesus, ya, dan juga menjadi saksi bahwa Yesus pun juga hadir dalam kehidupan kita. Terima kasih pendeta kita bertiga ya, dan pastinya kita udah lebih tahu kan ya banget dong ya. Dan pada saat ini kita akan menyaksikan segmen Apakah Pendapatmu? Nama saya Yohana Yasrain dari kelas 10-3 dan saya bersekolah di Sekolah Dharma Putra Advent. Perkenalkan, nama saya Ronen Martin Tuasida Butar. Saya kelas 11-2 dan saya berasal dari Sekolah SMA Dharma Putra Advent. Perkenalkan, nama saya Samantha, kelas 11-2 dan sekolah di Dharma Putra Advent. Perkenalkan, nama saya Darren, kelas 10-1, bersekolah di Dharma Putra Advent. Halo semua, nama aku Violin dari kelas 10-3 dari Sekolah Dharma Putra Advent. Baiklah, pertama menjalani hidup yang mencerminkan kebaikan, karena pasti orang-orang di sekitar kita itu melihat karakter dan juga sikap. Kedua, ngobrol tentang teman dengan teman tentang Yesus. Karena daripada kita ngomong tentang hal duniawi, mungkin dengan cara kita berbicara topik tentang Yesus, mungkin itu membantu secara efektif mengenal Yesus lebih dalam. Terakhir adalah berbuat baik kepada orang lain. Dengan sikap, pasti orang juga akan melihat kebaikan yang sudah kita buat, yaitu dengan cara menolong orang lain. Jadi, yang pertama yaitu ada menjalani hidup yang mencerminkan kebaikan.
Jadi orang-orang tuh pasti ngeliat kita awalnya dari perilaku kita. Kalau misalnya kita mencerminkan kebaikan, orang-orang juga pasti akan penasaran kita ini diajarkan oleh siapa dan juga apa agama kita. Lalu yang ketiga ada berbuat baik kepada orang lain. Sama seperti yang kedua, yang pertama tadi. Kalau misalnya kita berbuat baik kepada orang, orang pasti juga akan tertarik kepada kita dan ingin mencari lebih dalam lagi tentang informasi kita. Lalu yang terakhir, yang ketiga ada mengajak teman ke acara seru bersama teman-teman gereja. Kalau misalnya pada saat ini pasti harus ada cara pendekatan yang lebih seru lagi. Jadi orang sekarang itu gampang bosen. Cuman kalau misalnya kita ngajak mereka ke acara yang seru dan juga memperkenalkan Tuhan atau menginjil tentang Tuhan, tapi dengan cara yang seru, orang-orang juga pasti akan tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Jawaban saya yang pertama itu berkhotbah di tempat umum seperti di pinggir jalan, walaupun kelihatannya caranya terlalu lama, tapi saya yakin ini efektif seperti para rasul yang pada zaman Perjanjian Baru mengabarkan Injil. Lalu yang kedua adalah menjalani hidup yang mencerminkan kebaikan. Saya yakin karena teladan adalah salah satu cara yang terbaik dalam menunjukkan sikap kita sebagai orang Kristen, dan itu cara yang cukup baik juga untuk menunjukkan sikap Yesus kepada orang lain. Dan yang terakhir saya memilih mengobrol dengan teman tentang Yesus. Karena dengan cara kita berdiskusi dan dengan cara kita bertukar pikiran, saya yakin pengetahuan kita akan Yesus menjadi semakin lebih baik lagi. Jadi yang pertama itu bisa diawali dari diri kita sendiri dengan menjalani kehidupan yang mencerminkan kebaikan. Lalu bisa dilanjutkan dengan berbuat baik kepada orang lain. Jadi di sini kita bisa menjadi pendukung yang pertama tadi, itu mencerminkan siapakah sosok Yesus itu sendiri. Lalu bisa didukung kembali yang terakhir, itu ngobrol dengan teman mengenai siapakah Yesus itu sendiri. Itu menjadi pendukung yang penguat supaya orang lain bisa mengetahui siapakah Yesus itu sebenarnya. Dari keenam ini, saya memilih 3 di sini. Ada menjalani hidup yang mencerminkan kebaikan. Mengapa saya memilih ini? Karena menurut saya kita dapat mengabarkan Injil atau berita tentang Yesus melewati kehidupan kita sendiri. Jadi orang-orang dapat melihat bahwa kita mencerminkan kehidupan Yesus Kristus. Yang kedua ada mengobrol dengan teman tentang Yesus. Kita bisa menceritakan tentang Yesus melewati hal-hal yang kecil dulu, seperti melalui teman. Kita tidak perlu memulai dengan orang-orang yang mungkin belum kita kenal atau orang-orang yang lebih rumit. Yang ketiga, berbuat baik kepada orang lain. Dengan kita berbuat baik kepada orang lain dapat mengetahui bahwa kita merupakan cerminan dari Yesus Kristus itu. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Nah, baru aja kita mendengarkan pendapat teman-teman kita mengenai cara yang paling efektif untuk menunjukkan Yesus kepada orang lain dalam kehidupan kita. Dan pastinya kita yang ada di studio ini pasti punya pendapat juga ya. Mulai dari Kak Feli, aku, Kak Girena, dan Pendeta. Nah, mulai dari aku ya. Untuk cara yang paling efektifnya itu menurut aku menjalani hidup yang mencerminkan kebaikan. Jadi orang-orang bisa kenal nih kayak, oh kalau dia baik, apa ya faktornya? Dan aku bakal jawab kalau itu dari Yesus. Kalau menurut Kak Girena? Kalau aku ngobrol dengan teman tentang Tuhan Yesus, karena kita bisa membicarakan berbagai topik tentang Tuhan Yesus. Benar sih. Kalau menurut Kak Feli? Kalau aku berbuat baik kepada orang lain. Berarti sama ya? Ya, nggak beda jauh sama Yes.
Kalau menurut Pak Pendeta? ya pendeta. Gitu banget ya. Kalau menurut pendeta, karena pendeta suka ngobrol, asik ngobrol gitu ya. Jadi kemana-mana ngobrol terus kerjanya. Ya, kayaknya nggak berbusa mulutnya jadinya. Jadi Itu namanya cerewet ya. cerewet pendeta? namanya ya. Iya. Jadi salah satu caranya yang paling efektif ya buat pendeta ya ngobrol sama orang lain ya tentang Yesus. Jadi itu yang paling masuk buat pendeta. Kalau gini berarti kita juga saling mengetahui kalau Yesus tahu jadi kayak gini-gini ya pendeta. Maksudnya ini ngobrol kan? Oh iya benar, yes, betul sekali. Aduh agak belibet nih pendeta, maaf. Nah karena kita udah berada di ujung pelajaran, kita mau minta pendeta untuk memberikan Kesimpulan. Baik, menjadi kesimpulan kita di pelajaran yang kedua, di pelajaran Cornerstone, adalah satu pelajaran yang sangat-sangat baik bagaimana kita dijadikan menjadi murid Yesus yang sejati. Bukan hanya berdasarkan apa yang kita ketahui, tapi bagaimanapun juga kita membawa pekabaran ini bagi orang di luar sana. Jangankan orang yang jauh daripada kita, yang terdekat daripada kita terlebih dahulu. Baik keluarga, teman-teman, ataupun sahabat-sahabat kita. Ya, mungkin kita pada saat ini mengalami yang namanya penolakan. Tapi ingat, penolakan itu bukan menjadikan kita untuk takut membawakan kabar tentang Yesus. Tapi justru menguatkan diri kita bahwa ingat Yesus itu pun juga dapat penolakan kok gitu ya. Bukan hanya sekali dua kali. Begitupun juga dengan kita. Jangan takut karena kita masih muda. Tapi harus teguhkanlah hati kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Murid-murid Yesus yang sejati lahir bukan karena bukan murid Yesus saja, tapi ada analoginya pelaut yang sejati itu bukan lahir di saat kapalnya itu dalam keadaan yang tenang lautnya, tapi pada saat ada ombak yang besar, disitulah akan melahirkan pelaut-pelaut yang hebat. Begitu juga dengan murid-murid Yesus. Kita semua, Cornerstone yang berada di rumah maupun ada studio, kita pun juga akan menjadi murid-murid Yesus yang sejati maupun saksi dimanapun kita berada. Amin. Terima kasih pendeta. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih. Dan karena kita sudah di akhir pembelajaran kita mau minta pendeta untuk mendoakan kita yang di studio dan juga teman-teman yang di rumah. Oke, baik. Mari kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang sangat baik, Allah yang penuh kasih. Kami datang ke hadirat Tuhan oleh karena penyertaan Tuhan yang Tuhan telah tunjukkan bagi kami, terutama di pelajaran yang kedua ini. Ya Tuhan, kami tahu Bapa bahwa kami ingin menjadi murid-murid Yesus yang sejati, baik dalam perkataan, sikap kami terhadap sesama kami, dan juga di lingkungan kami. Ajarilah kami Bapa, karena kami pun juga siap untuk mengabarkan akan perkabaran Tuhan. Ya Tuhan, Kau juga berkati bagi seluruh Cornerstone, baik yang ada di rumah maupun yang di studio, dalam segala aktivitas kami, dalam segala pertemanan kami, maupun dalam kesehatan kami. Kami serahkan semuanya di dalam tangan pengasihan Tuhan, karena kami alaskan doa ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, selesai sudah pelajaran kedua kita ini teman-teman. Semoga teman-teman yang di rumah bisa mengaplikasikan pelajaran yang sudah kita dapat ke dalam hidup teman-teman masing-masing. Baik, sampai ketemu lagi teman-teman yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connection.